Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas lagi partai 3 langkah Raja Hitam Mati. Nah, kali ini problem ini menjadi PR di pertemuan sebelumnya ya. Silakan dibuka, di pause dulu videonya untuk memecahkan problem ini. Nah, kali ini hitam memiliki dua ya, satu gajah gelapnya dan putih memiliki banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perwira ya. Dengan gajahnya ada 5 ya, kudanya ada 3, bentengnya ada 4, dan menterinya 1, pionnya 2. Bagaimana cara memecahkannya? Mari kita ulas sedikit dulu, kita bahas dulu dengan jawaban-jawaban yang kira-kira bisa membunuh Raja Hitam dalam 3 langkah ya. Ini kuda skak, maka tutup, skak lagi, dimakan gajahnya, skak lagi ke sini, maka masih bisa kabur, skak lagi, mati, tapi ini 4 langkah matinya. Lagi ya, seperti saya bahas kemarin, bahwasanya belum tentu di dalam problem 3 langkah mati ini dipecahkan oleh engine ataupun komputer ya. Terkadang matinya ya mati 4 langkah ataupun 5 langkah kemudian. Terkadang pas kita buka di dalam komputer itu 3 langkahnya nggak ketemu. Ada juga yang ketemu. Jadi nggak semua ya. Kita bisa variasi kemanapun bisa dimengerti ya maksudnya. Lanjut ya, untuk yang langkah kita coba dulu ya. Nah, ini ke sini misalnya. Maka gajah akan nariknya ke B4. Skak dengan menteri, rajanya naik, skak lagi, masih bisa kabur. Belum mati ya, itu. Misalnya nih dengan gajah ini ke H6. Ini kalau salah melangkah, gajahnya ke B4, skak dengan menteri, rajanya naik dan sekak, mati nggak? Mati. Ini kalau posisinya gajahnya larinya ke B4. Misal nih ke sini ke H6, maka gajahnya larinya makan benteng. Sekak ya dimakan sama gajah. Kalaupun nggak sekak, kita langkah yang lain misalnya. Misalnya ke sini sekak. Maka akan dimakan gajahnya yang sekak ini. Dan sekak kembali. Dimakan ya berarti 4 langkah dan remis juga, gak mati ya. Oke, baik, akan kita bongkar lagi kuncinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya. Baik, kita buka kuncinya ya. Langkah pertama betul, cuma jawaban dari selanjutnya belum diberitahu lagi jawaban yang kedua apa. Ini langkah pertamanya gajah di G2 ini ke B7. Mari kita ulas, kita analisa jawaban-jawaban dari hitam, kemana langkahnya. Mungkin dari langkah pertama betul, langkah keduanya belum tentu ya. Gajah ke B4. Kita kemana nih? Kalau sekak ke sini ya, rajanya bisa makan gajah. Nah, terus kemana lagi? Sekak, masih bisa kabur ya, belum mati. Kemana nih? Langkah kedua dari hitam. Sekak, rajanya bisa naik, skak lagi, double sekak, masih bisa ke sini, belum mati juga ya. Nah, gimana nih? Langkah pertama gajah ke G7, rasanya gajah ke B4, maka kita lariknya gajah ke D3. Kalau gajahnya kembali lagi, maka akan sekak dengan benteng ke A2. Mati ya, karena gajahnya telah didekengi oleh gajah di D3. Nah, ulangi lagi, gajah ke B7, gajahnya larinya ke B4. Langkah kedua dari putih, gajahnya ke D3. Kalau makan kuda, maka akan dimakan oleh gajah skakmat. Kalau gajahnya kembali lagi, tadi udah ya. Kalau makan benteng, sama skak mati. Nah, sekarang rajanya nggak bisa bergerak lagi ya,
Tuh. Maka ya ke sini. Skakmat. Oke, ketemu ya. Langkah pertama gajah yang di G2 ini ke B7. Sekarang gajahnya makan benteng. Ini kalau kita dimakan, kita masih bisa lari, sekak, masih bisa kembali lagi. Mana lagi langkahnya nih? Kalau kita sekak, dimakan, sekak, nggak mati ya. Maka jawabannya yang langkah gajah menjawab ke C5, maka menteri yang makan gajah. Remis tidak, bisa lari ke B2, dan langkah ketiganya dari putih yaitu menteri sekak ke A3. Makan kuda nggak bisa, turun makan gajah ada kuda, ke C1 ada menteri, ke C2 ada gajah. Kembali lagi nggak bisa ya, dan skakmat. Lanjut. Langkah pertama gajah ke B7. Sekarang jawaban dari hitam, gajahnya ke B2. Nah ini enak nih, skak langsung, ditutup sama gajah, skak lagi, nggak mati. Maka skaknya dengan menteri ke A3. Mati. Kalau dengan benteng nggak mati ya. Oke. Langkah pertama gajah di G2 ini ke B7. Sekarang gajahnya ke C1. Skak dengan benteng, tutup dengan gajah, skak lagi dengan menteri. Mati ya. Oke. Terakhir ya. Langkah pertama dari putih kita ya. Gajah di G2 ini ke B7. Terakhir raja naik ke B2. Jawaban dari putih ini kemana yuk? Kalau skak ke sini masih bisa naik ya. Dan skak tutup masihan. Nggak mati. Mana nih kita langkahnya nih? Skak tutup masihan. Skak lagi kabur ya. Nah, kalau ke sini sekak, kita masih bisa lari ke sini. Skak lagi dengan ini, tutup masihan. Belum mati ya. Berarti langkah kedua dari putih yaitu gajahnya sekaknya ke D1. Diskopus sekak dengan benteng yang di H2 ini ya. Jawaban dari hitam terakhir, kalau kembali lagi sekak ke A2. Kalau rajanya turun ke C1, maka dia sekaknya di C2. Makan gajah kiri kanan nggak bisa, ada kuda ya. Nah, ini beda tadi tuh. Kalau misalnya skaknya ke sini, maka raja bisa naik ke B3. Itu skak lagi masih bisa kabur. Itu. Kalau tadi skaknya diskopus, skaknya gajah ke D1, maka nggak bisa naik rajanya. B3 nggak bisa ya. Turun ke C1 dan sekak mat. Mati ya. Begitu jawaban dari kunci yang problem ini ya. Dan selanjutnya, ada nggak langkah yang lainnya nih yang bisa mematikan selain dari langkah itu? Coba dulu aja. Nah, skak. Kalau kita akan begini, maka gajahnya makan gajah. Sekak duluan. Nggak mati ya, gitu. Ataupun tadi begini nih, menteri ke sini. Nah, kita makan nih, benteng. Kalaupun menterinya larinya ke sini, maka gajahnya sekak duluan. Nggak mati ya, gitu. Baik, akan kita kasih PR lagi ya di pertemuan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan adanya PR ini untuk mengasah otak kita. Oke, kita kasih PR-nya. Nah, ini problemnya untuk PR kita, 3 langkah raja hitam mati. Hitam kali ini ditemani oleh gajah terangnya ya, dan putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perwira ya. Ini bisa dipasang dalam satu bidak catur ya. Itu bentengnya ada 2, kudanya ada 2, gajahnya ada 2. Pion ada 3 dan menteri pun 1. Jadi lengkap ya, tidak harus mengubah warna hitam jadi warna putih untuk kita pas memecahkan di dalam rumah. Dan nantinya bisa dibawa ke pos ronda,
pertemuan di mana, di klub manapun, untuk dipecahkan bareng-bareng dengan problem ini. Bagaimana untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Pasti banyak manfaatnya. Ya mudah-mudahan ada sedikitnya tambahan ilmu lah di dalam pemecahan problem 3 langkah Raja Hitam mati. Ini contoh nih ke sini. C4 ya. Gajahnya larinya ke F7, menteri skak ke A1, rajanya hanya bisa ke G8, skak dengan benteng, rajanya nggak bisa bergerak ya, dan tutup sama gajah. Skak dengan benteng, mati, tapi 4 langkah ya, nggak mati kalau 4 langkah. Matinya dengan 3 langkah ya. Kalau 4 mati nggak? Ya mati, banyak yang mati. 4, 5, ataupun 6 langkah juga bisa mati. Bisa, ini kayak gini nih. Nah, ini ancamannya benteng skak ke H7 ya. Nah, skak dengan benteng, rajanya naik, skak lagi dengan benteng ke G8, bisa bergerak ataupun makan kuda. Nggak mati kan? Tuh. Lagi misalnya kita coba dulu. Kalau raja aman ya, nggak skak lagi, nggak pusing-pusing mikir raja di skak terus. Nah, skak dulu dengan ini. Dimakan sama gajah, skak lagi dengan benteng. Tutup lagi. Nah, terus lagi misalnya dengan apa? Udah nih sini. Oke. Nah, maka dia menutup. Nah, nggak mati dong. Bisa kabur. Nah, skak lagi, sudah 4 langkah lagi. Begitu. Udah yang ini ke sini. Dimakan sama benteng, rajanya bergerak. Terus skak lagi dengan benteng. Maka masih bisa makan benteng, belum mati ya. Begitu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya dan bermanfaat untuk kedepannya mengasah otak di dalam permainan catur. Oke, jangan terus banyak kita analisa biar pemirsa bercita catur yang akan menganalisa. Ini kalau ke sini remis ya. Hati-hati dengan posisi remis. Baik, kita akhiri video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.